Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Tifam Solihin. Ini ada pertanyaan dari UI. Siapa ini? RNM. Nah, inisialnya RNM. Izin bertanya juga. Dalam syariah online trading system di pasar saham, apakah sekuritas wajib menggunakan bank syariah untuk pembukaan rekening dana nasabahnya? Saya lihat masih ada sekuritas yang ada menggunakan bank konven. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan bank kustodian ya. Yang bank kustodian itu apa ya? Kustodi itu dia bank yang memiliki kewenangan untuk mengelola semua yang terkait dengan transaksi di bursa efek ya. Terkait dividen, terkait bunga kalau yang konven, terkait bagi hasil kalau yang syariah, terkait return fee margin kalau yang syariah. Kemudian pokoknya transaksi-transaksi yang terkait dengan bursa efek itu ada yang namanya bank kustodian ya. Dia kayak bank yang dititipi gitu ya untuk mengelola transaksi-transaksi terkait dengan aktivitas di bursa efek baik yang konven maupun syariah. Nah, ada 20 lebih lah kira-kira ya sampai 2019 kemarin 23 kalau nggak salah ya bank kustodian syariah. Yang syariah baru satu, namanya Bank Syariah Mandiri. Nah, bank-bank konven yang lain itu sudah banyak yang punya sehingga mungkin secara bisnis ya bank-bank syariah yang merupakan anak usaha dari bank-bank konvennya itu maunya masih pakai bank kustodian yang bank konvennya. Nah, kan baru satu doang ya, karena baru satu doang dan Bank Syariah Mandiri dan ya ini namanya bisnis. Itu kadang-kala kalau kita misalnya Bank Syariah A misalnya, bukan Bank Syariah Mandiri. Nah, ketika membuka reksadana syariah ya, produk reksadana syariah, kemudian kita kan ngarahinnya kan ke bank yang ada dalam keluarga kita misalnya. Nggak pakai bank syariah mandiri misalnya. Ini kadang-kadang hal-hal yang seperti ini masih bisa ditolerir karena bank kustodian yang syariah itu baru hanya bank syariah mandiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa bank syariah itu baru 34 kalau nggak salah. Nah, dari sekian bank syariah itu yang membuka untuk produk reksadana syariah ya atau saham syariah yang bisa terlibat di situ mungkin baru sangat sedikit ya. Nah, salah satu yang sudah bisa itu Bank Syariah Mandiri. Nah, memang dari yang atas kondisi ini ya menyebabkan untuk bank-bank syariah atau saham-saham syariah yang dia itu koleknya atau gini, bank-bank syariah itu sebenarnya kan bisa jadi agen untuk reksadana syariah ya dan ujungnya nanti ke saham syariah. Nah, agen ini kan untuk kolek nasabah atau investor. Nah, ketika misalnya kita ya saya ulang lagi nih, ketika kita itu statusnya bank syariah tapi belum bank kustodi ya, belum bank kustodian, padahal kita punya bank induk bank konven. Nah, kadang-kadang ini ngaruh ya secara bisnis. Jadi kita bukanya maunya bank induk kita gitu, bank kustodinya di situ. Padahal efeknya efek syariah yang masuk dalam DES. Nah, itu mungkin terjadi. Oleh karena itu harus ada solusi kan. Nah, kita mikirnya solusi. Nah, solusinya adalah bagaimana caranya agar bank-bank syariah yang saat ini ada selain bank syariah mandiri itu juga bisa berbondong-bondong menjadi bank kustodian syariah yang itu tidak mudah. Kriterianya tidak mudah ya, mungkin harus minimal buku 3 mungkin, atau saya nggak tahu, mungkin minimal buku 3 ya, nggak sampai lebih tinggi lagi. Nyatanya Bank Syariah Mandiri bisa. Nah, semoga ini ditiru oleh bank syariah yang lain sehingga nanti kalau misalnya kita itu mau di bursa saham syariah, reksadana syariah, kemudian kita itu pakai rekeningnya biasanya bukan pakai rekening Bank Syariah Mandiri. Nah, nanti bisa kalau bank yang kita pakai selama ini itu sudah menjadi bank kustodian syariah. Solusi paling gampangnya adalah mari untuk keperluan sehari-hari yang bisa kita lakukan, nolkan saldo kita dari bank konven. Lama-lama bank syariahnya gede sehingga 34 bank ini semoga bisa menjadi bank kustodian semua. Makanya
Nanti ketika bank syariahnya itu sudah makin banyak yang jadi bank kustodian, maka bisa pakai buka saham syariah itu pakai rekeningnya rekening bank syariah. Ini ibaratnya mana duluan sih ayam sama telur, ayam dulu yang hadir ke bumi atau telur dulu yang hadir ke bumi, daripada ngeyel, daripada eyel-eyelan gitu ya, daripada berdebat. Mari kita nolkan saldo kita yang di konven. Kalaupun kita gajian di rekening konven, langsung kita pindahin ke rekening syariah, sehingga lama-kelamaan bank syariah makin besar dan layak menjadi bank kustodian syariah, sehingga nanti saham syariah kita hanya ada di rekening bank syariah. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa disempurna lengkapkan semuanya, jangan malah ditinggalkan semua dengan malah pakai yang tidak halal semuanya. Ya, kalau katakanlah kita masih pakai rekening bank konvennya untuk saham syariah, tapi kita milih sahamnya yang syariah saja. Misalnya itu kaidah mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sebisa mungkin pakai instrumen syariah. Meskipun ada yang instrumen saham syariah masuk des itu tadi kita harus buka di rekening bank konven, ya sudah rekening itu aja yang konven. Rekening yang lain keseharian pakai syariah, lama-lama bank syariah makin besar menjadi bank kustodian yang syariah makin banyak, ya nanti makin enak kita dalam melakukan transaksi yang halal sesuai syariah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.